Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kembali pertempuran di area tengah kota Pulau Hachinosu yang semakin menarik. Di sana, ada pertarungan tiga kubu yang melibatkan Shanks dan Ben Beckman dari pihak bajak laut Akagami, kemudian Kuzan, Shiryu, dan Van Augur dari pihak bajak laut Kurohige, serta Kizaru, Momo Usagi, dan Tokikake dari pihak Angkatan Laut. Dalam pertempuran itu, pihak bajak laut Akagami sangat mendominasi pertarungan karena serangan-serangan kuat berlapis haki dari Shanks dan Ben Beckman membuat para musuh menjadi kerepotan. Beberapa waktu yang lalu, ada momen menarik di mana Shanks sengaja melancarkan serangan besar untuk menciptakan dampak eksplosif sehingga lingkungan sekitar menjadi kacau dan area pertarungan pun menjadi tertutup debu. Di saat orang-orang sulit melihat karena banyaknya debu tebal di sana, Ben Beckman melancarkan tembakan dengan peluru berlapis haki kepada Kurohige. Kurohige nyaris terkena peluru itu, namun dia sempat menahan dengan buso shoku haki meskipun tetap merasa sakit. Mulai dari sini, Kurohige pun akan lebih waspadai Ben Beckman karena dia sama berbahayanya dengan Shanks. Melihat keadaan area pertarungan semakin kacau karena aksi dari Shanks dan Ben Beckman tadi, Kizaru pun memerintahkan Momo Usagi dan Tokikake untuk ikut mundur terlebih dahulu. Kizaru juga akan menemani mereka untuk ikut mundur, sebab mereka perlu untuk mengatur strategi baru dan memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Pertarungan tiga kubu seperti ini memang terlalu rumit, sehingga untuk melakukan sebuah tindakan harus menggunakan strategi yang sangat matang. Saat ini, para aliansi gelombang kedua dari bajak laut Kurohige semakin banyak yang berdatangan dan menerobos ke dalam Pulau Hachinosu. Jadi, tak efektif bagi Kizaru dan kawan-kawan untuk terus melibatkan diri dalam pertarungan di tengah kota. Jika mereka terluka parah atau kehabisan tenaga dari pertarungan itu, maka mereka hanya akan menjadi sasaran empuk dari para aliansi Kurohige. Jadi, mundur dari sana untuk menyusun rencana memang adalah langkah terbaik. Shanks dan Ben Beckman yang melihat mereka kabur pun tidak mengejar, karena sejak awal prioritas utama bajak laut Akagami adalah mengalahkan bajak laut Kurohige, bukan mengalahkan angkatan laut. Maka dari itu, Shanks dan Ben Beckman tetap tinggal di tengah kota untuk menghadapi Kuzan, Shiryu, dan Van Augur. Tak lama berselang, tiga orang dari pihak Kurohige itu pun menjadi semakin terdesak. Pertarungan 2 lawan 3 itu benar-benar didominasi oleh Shanks dan Ben Beckman. Meski di sana ada Kuzan, tapi tetap saja Kuzan tidak sanggup menghadapi 2 orang dengan level kekuatan Yonko seperti mereka berdua. Selain itu, Shiryu dan Van Augur juga sama-sama sulit bergerak menghadapi lawan mereka itu. Shiryu sebenarnya tahu menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menghilang tidak akan ada gunanya, tapi dia tetap mencoba menghilang. Siapa tahu akan berhasil mengelabui Shanks dan Ben Beckman. Namun, rupanya perkiraan Shiryu di awal tadi memang benar, karena Shanks dan Ben Beckman bisa mengetahui lokasi Shiryu yang sedang menghilang dengan sangat cepat. Itu memang tidak mengherankan, karena Shanks dan Ben Beckman menguasai Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi. Selain itu, Van Augur juga mencoba untuk melancarkan tembakan, lalu berteleport ke tempat lain dengan instan. Tapi, tetap saja, Shanks dan Ben Beckman bergerak dengan sangat cepat mengejar Van Augur. Bahkan, sebelum Van Augur berteleport, Shanks dan Ben Beckman sudah tahu Van Augur akan berpindah kemana. Dari apa yang terlihat di sana, memang sangat sulit bagi mereka bertarung melawan Shanks dan Ben Beckman sekaligus. Sebagai seorang Yonko, Shanks memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan Ben Beckman sebagai wakilnya pun memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Shanks. Kerjasama dari dua orang ini benar-benar menghasilkan kombinasi yang menakutkan bagi para musuh. Ibaratnya, mereka ini adalah dua Yonko yang menggabungkan kekuatan. Awalnya, ketika situasi semakin sulit, Shiryu dan Van Augur sudah berniat mundur karena merasa percuma untuk tetap bertarung di sana.
mereka. Hanya Kuzan saja yang masih berani melanjutkan pertarungan. Namun, niat Shiryu dan Van Augur itu tidak jadi dilakukan, sebab Kurohige akhirnya ikut membantu mereka melawan Shanks dan Ben Beckman. Dengan begitu, posisi di sana pun menjadi 4 lawan 2. Sebenarnya, bukan seperti ini rencana awal Kurohige. Tadinya, dia berniat untuk menunggu Shanks dan Ben Beckman kelelahan terlebih dahulu, barulah dia akan maju menyerang mereka. Namun, sebelum Shanks dan Ben Beckman kelelahan, pihak Angkatan Laut malah sudah mundur terlebih dahulu, sehingga hal itu pun membawa kerugian besar bagi para komandan Titan Kurohige. Karena ketiadaan pihak ketiga membuat Shanks dan Ben Beckman bisa berfokus untuk melawan para komandan Titan itu. Jadi, daripada para komandannya itu kalah dan membawa pengaruh buruk terhadap alur peperangan, maka mau tidak mau Kurohige pun harus segera maju membantu mereka di sana. Dalam pertarungan di tengah kota itu, ada momen di mana Shanks dan Kurohige kembali beradu serangan haki. Pada momen itu, Kurohige pun berkata bahwa dia masih ingat dulu ayahnya, yaitu Rox de Shebek, pernah bertarung melawan seorang kesatria suci. Pada kemudian hari, Kurohige mengetahui bahwa nama dari kesatria suci itu adalah Garling Vigarland. Orang itu tak lain merupakan ayah kandung Shanks. Memang, saat melihat pertarungan itu terjadi, Kurohige masih sangat kecil dan sedang dibawa lari oleh ibunya untuk pergi dari Pulau God Valley, sehingga ini hanya menjadi suatu memori yang samar-samar saja. Meski begitu, dia tetap ingat momen di mana Rox de Shebek berhasil mengalahkan Garling Vigarland dengan sangat telak. Kurohige pun tertawa dan berkata, dulu ayahnya berhasil mengalahkan ayah Shanks di God Valley. Maka, di Pulau Hachinosu ini pun, Kurohige akan mengalahkan Shanks sama seperti kejadian antara ayah mereka di Pulau God Valley dulu. Ternyata, meski dulu Kurohige masih kecil, dia sempat mengingat momen-momen tertentu soal ayahnya, yaitu Rox. Dia pasti sangat mengidolakan sang ayah, sampai kapalnya pun diberi nama Saber of Shebek. Sebenarnya, bukan hanya Kurohige saja yang mengidolakan Rox de Shebek, tapi para kru bajak laut Kurohige pun mengidolakan Shebek juga, terutama para mantan tahanan Impel Down level 6 seperti Katarina Devon. Devon pernah berkata bahwa Teach itu spesial, karena itulah mereka mau direkrut olehnya. Nah, kata spesial di sini merujuk kepada garis keturunan dari Shebek yang dimiliki oleh Teach. Shanks yang mendengar perkataan Kurohige barusan soal Shebek yang pernah mengalahkan Garling tidak tahu apa-apa soal itu, sebab saat di God Valley dulu, Shanks masih bayi dan dibawa oleh Dragon untuk melarikan diri dari Pulau God Valley. Pada saat momen itu, Teach sudah balita, sedangkan Shanks masih bayi. Jadi, wajar Teach ingat soal kejadian itu, sedangkan Shanks tidak ingat apa-apa. Meski begitu, Shanks tetap merespons perkataan dari Kurohige dengan bilang bahwa hal tersebut tidak akan terjadi pada pertempuran di Pulau Hachinosu ini. Tak peduli jika memang benar Shebek pernah mengalahkan Garling dulu, Shanks akan menegaskan bahwa Kurohige bukanlah Rox de Shebek dan Shanks juga bukanlah Garling Vigarland. Tindakan seorang ayah di masa lalu belum tentu menentukan nasib sang anak di masa depan. Shanks sendiri merasa bahwa dari yang dia amati dari tadi, kelihatannya Kurohige ini belum sekuat Rox de Shebek. Shanks sendiri memang tidak mengenal Shebek secara pribadi, tapi dia paham bahwa orang itu memang sangat kuat berdasarkan berbagai informasi yang telah dia ketahui, terlebih lagi berdasarkan cerita-cerita pribadi dari Roger pada masa lalu. Jadi, rupanya dulu Roger sering menceritakan soal Rox de Shebek kepada Shanks dan Buggy. Jadi, Shanks bisa menarik kesimpulan bahwa Kurohige dengan kemampuannya sekarang belum berada di level yang sama dengan Rox de Shebek. Di sisi lain, Shanks juga bukanlah Garling Vigarland. Sejujurnya, Shanks sangat membenci ayahnya itu. Bahkan, Shanks sendiri merasa bahwa dirinya lebih kuat daripada Garling. Jadi, pertarungan Rox melawan Garling di masa lalu tidak ada hubungannya dengan pertarungan Kurohige melawan Shanks
sekarang, sebab mereka berdua dan ayah mereka masing-masing itu jelas sangat berbeda. Jadi, Shanks ingin Kurohige tak usah membawa-bawa cerita lama dalam pertarungan ini. Ini adalah era baru, sehingga hasil pertarungannya pun pasti akan berbeda. Dari percakapan antara Shanks dan Kurohige ini, ada dua kesimpulan yang terbilang cukup menarik. Pertama, Kurohige sangat mengidolakan ayahnya, yaitu Rox de Shebek, karena dia merasa bahwa ayahnya itu adalah sosok yang sangat hebat. Sedangkan Shanks sangat membenci ayahnya, yaitu Garling Vigarland, karena dia merasa bahwa ayahnya itu adalah sosok yang sangat buruk. Kemudian, hal menarik yang kedua adalah kekuatan Kurohige rupanya masih belum berada di level yang sama dengan ayahnya, yang mana berarti Kurohige belum sekuat Rox de Shebek. Itu mungkin karena Kurohige terlalu bergantung pada kekuatan buah iblisnya, sehingga haki yang dia miliki menjadi kurang terlatih. Sebenarnya, potensi haki Kurohige itu sangat tinggi, sama seperti ayahnya, yaitu Shebek. Hanya saja, Kurohige kurang mengasah kemampuan hakinya itu sehingga dia pun belum bisa mencapai level yang sama dengan Shebek. Nah, sedangkan Shanks, level kekuatannya saat ini sudah melampaui ayahnya, yaitu Garling. Mungkin ini karena Shanks dulu dilatih oleh Roger, sehingga potensi kemampuan haki Shanks terbuka lebar dan membuatnya bisa mencapai potensi maksimal yang dia miliki. Dengan begitu, perbedaan yang paling signifikan lagi antara mereka berdua adalah Shanks sudah berhasil melampaui ayahnya, sedangkan Kurohige masih belum melampaui ayahnya. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Marijoa akan kembali mendapat sorotan. Kali ini, pertarungan Shamrock melawan 4 orang dari pihak pasukan revolusi akan ditampilkan kembali. Musuh yang dihadapi oleh sang pemimpin kesatria suci itu terdiri dari Sabo, Karasu, Koshiro, dan seorang sekutu kuat pasukan revolusi. Walau secara jumlah Shamrock kalah, tapi secara kemampuan dia tetap bisa mengimbangi. Shamrock pun berhasil mengalahkan salah satu sekutu kuat pasukan revolusi yang melawannya. Nah, sehingga kini tersisa 3 musuh di hadapannya, yaitu Sabo, Karasu, dan Koshiro. Setelah kekalahan rekan mereka, Sabo pun meminta Karasu dan Koshiro untuk semakin berhati-hati. Di area lain, pertarungan Dragon melawan Nusjuro dan Garling masih terus berlanjut. Kali ini, sang pemimpin pasukan revolusi itu akan kembali memakai teknik awakening, tapi teknik awakeningnya berbeda dari sebelumnya. Berhubung dia sudah menguasai teknik awakening dengan sangat baik, jadi ada beberapa variasi yang bisa Dragon gunakan. Basic skill dari awakening buah iblis yang Dragon miliki adalah menciptakan badai besar dengan skala yang sangat luas, seperti yang pernah terjadi di Logwet tahun 2 tahun lalu. Dragon juga sempat memakai teknik itu dalam pertarungan di Marijoa ini, meskipun dia hanya menggunakannya dalam waktu yang sangat singkat, sebab teknik tersebut sangat menguras tenaga, dan dampaknya juga bisa merepotkan rekan-rekannya sendiri yang ada di area sana. Maka, saat ini, Dragon akan memakai variasi lain dari kekuatan awakening miliknya. Nah, Dragon menciptakan dinding angin berbentuk lingkaran di area pertarungannya melawan Garling dan Nusjuro. Kemudian, muncul badai besar di dalam lingkaran dinding angin tersebut. Jadi, badai itu hanya ada di sekitar Dragon, Nusjuro, dan Garling saja, sehingga skalanya lebih kecil untuk menghemat tenaga. Ruang lingkupnya pun hanya sebatas lingkaran dinding itu saja, sehingga tidak akan berdampak pada rekan-rekannya yang ada di area luar. Dalam lingkaran angin tersebut, Dragon bisa melancarkan bermacam-macam serangan dari berbagai arah kepada Nusjuro dan Garling, sebab mereka berdua berada di tengah badai yang Dragon ciptakan. Nusjuro dan Garling pun menjadi sangat terdesak dalam situasi itu, karena badai tersebut membuat mereka cukup sulit untuk bergerak. Mereka kesulitan menyerang Dragon dan juga kesulitan untuk melarikan diri keluar dari lingkaran itu. Teknik ini benar-benar luar biasa dan sangat efektif dalam pertarungan. Kita tahu bahwa keunggulan Nusjuro ada pada aspek kecepatan. Garling juga bisa bergerak dengan sangat cepat dan juga gesit. Namun, di tengah badai tersebut pergerakan mereka berdua menjadi sangat terbatas. Dragon ini bukan sekadar petarung yang sangat kuat, tapi dia juga petarung yang sangat cerdas, sehingga bisa memilih teknik yang tepat pada situasi seperti sekarang ini. Di sana, dia pun akan terus-menerus mengendalikan badai itu
itu untuk menyerang dua Gorosei tersebut. Dari luar lingkaran angin yang Dragon ciptakan, para sekutu pasukan revolusi kesulitan melihat ke dalam, sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Nah, namun yang jelas mereka tahu bahwa lingkaran angin dan badai di dalamnya itu adalah teknik dari Dragon, sehingga mereka pun bisa menduga bahwa dua Gorosei di sana sedang sangat kerepotan. Hal ini tentu membuat para sekutu Dragon itu menjadi semakin bersemangat dan termotivasi. Beralih ke bagian bawah red line di sisi dunia baru, sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana pertempuran antara pihak pasukan revolusi melawan angkatan laut masih terus berlanjut. Lalu tiba-tiba muncul kapal yang dipimpin oleh sosok berjubah misterius yang langsung menyerang para marinir. Orang ini sangat kuat sehingga dia mampu mengalahkan banyak marinir di sana dengan sangat mudah. Vice Admiral Momonga dan Vice Admiral Onigumo pun segera bergerak untuk mendekati orang itu. Kini mereka bertarung di atas sebuah kapal besar milik angkatan laut. Dalam pertarungan tersebut, Momonga dan Onigumo pun langsung menjadi kewalahan, yang menandakan bahwa orang ini memang mempunyai kekuatan yang besar. Dalam momen pertarungan tersebut, penutup kepala dari jubah yang dia gunakan terbuka sehingga wajahnya pun terlihat dengan jelas oleh semua orang yang ada di sana. Nah, Momonga dan Onigumo tahu siapa orang itu, sehingga mereka tak heran mengapa dia sangat kuat. Sedangkan untuk pihak pasukan revolusi, mereka juga tahu siapa orang itu, tapi mereka sangat terkejut sekaligus bingung mengapa dia datang ke sana. Keterkejutan ini menandakan bahwa orang itu sebenarnya bukan bagian dari pasukan revolusi, sebab jika dia bagian dari sekutu pasukan revolusi, tentu reaksi dari para pasukan revolusi yang ada di tempat itu tidak akan kebingungan, malah mereka pasti akan langsung merasa senang. Namun, karena dia bukan sekutu dari pasukan revolusi, jelas saja mereka semua langsung bertanya-tanya mengapa dia datang ke sana. Meski apa motivasinya belum mereka ketahui, tapi setidaknya mereka bisa lega. Sebab dari yang terlihat, orang ini sedang membantu pihak pasukan revolusi karena dari tadi yang terus diincarnya adalah para angkatan laut. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!